Halo sobat ngobras, jumpa lagi dengan saya Indra Uno di sini malam ini malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa dalam keberkahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ketemu siapa ya? Nih di episode ini spesial nih karena di episode tunggu Min Eruno Foundation ini ke berapa ya? Kok saya nggak kelihatan ya? Oh, bentar. 390. Oke. Min Eruno Foundation program Envoy yang ke-13 atau yang sekarang yang sudah selesai dan sedang siap-siap mau rekrut yang ke-14. Nah, yang di ke-13 semuanya kita udah ngobrol dengan 17 orang ya, dengan 17 orang. Ini yang ke-18 nih, namanya Unitasha. Ya, dan satu lagi adalah Envoy angkatan ke-5 yaitu dengan Salman. Dua-duanya dari Bandung nih, atau lagi ada di Bandung. Oke, tapi sebelum ke sana kita cek sound dulu, cek sound. Aman? Cek sound, cek sound. Everyone okay? You hear me okay? Oke. Ada siapa aja nih? Oke. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan oke. Oke. Sebelum kita undang, ini ada pertanyaan dari Win, emang video post? Masa sih? Bukan post tadi. Lagi nyari signal. Oh, ada Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana? Oke, dari Anton Hadi di Jakarta. Pak Indra, bagaimana kalau kita ingin berkolaborasi dengan para pengusaha agar mereka tertarik dengan bisnis kita, alias mau jadi investor di dalam usaha kita? Minta kiat suksesnya Pak Indra sebagai komisaris. Oke, Hadi. Sebelum ke sana, saya selalu mengatakan begini. Investor pertama dan terpenting atau terutama itu adalah siapa? Diri kita sendiri. Dalam artian sekarang adalah dengan Hadi. Oke, kok sempat burem ya barusan? Aman ya? Nah, jadi nanti kalau kita mau ajak investor lainnya, karena apa? Investor pertama udah ada dong, yaitu diri kita sendiri sebagai yang memulai usaha tersebut. Nah, kalau kita mengundang mitra, gimana caranya yang paling efektif? Yang efektif itu adalah berjejaring atau bersilaturahmi atau bernetwork. Ini kayaknya saya ngepost ya, bener ya? Ngepost gak sih? Cek 1, 2, 3. Aman ya? Amankah? Oke, mudah-mudahan aman. Nah, jadi berjejaring itu ya kita ketemu dengan banyak orang, masuk komunitas. Terus berjejaring itu nggak melulu misalnya kuliner dengan kuliner semua gitu ya, belum tentu. Jadi kita bisa cross. Misalnya dengan usaha bergabung dengan supplier-suppliernya atau buyers-buyersnya ya. Karena usaha itu ada yang kita sebut sebagai rantai nilai atau value chain.
Minum dulu ya. Bismillah. Nah, jadi aham. Rantai nilai itu mulai dari gini. Sesederhananya, rantai nilai untuk pasokan itu pertanyaan sederhana. Kita belinya dari mana? Bisa nggak kita bermitra dengan mereka? Gimana caranya? Kita misalnya bayar Tempo misalnya. Itu udah bermitra loh. Mereka udah berinvestasi juga di kita. Dengan apa? Menanggung resiko sama-sama. Terus, kita dengan reseller kita. Itu namanya bukan pemasok, tapi penjual atau rantai distribusi. Itu kita bisa loh berkolaborasi dengan mereka. Mereka adalah investor kita. Gimana caranya? Mereka kita titipin nanti, bayarnya belakangan deh. Itu artinya kita sudah berinvestasi pada diri mereka sendiri. Jadi ada banyak cara untuk kita berkolaborasi dan mengundang para pelaku usaha lainnya untuk bergabung dengan kita. Ya nggak melulu hitam putih harus dia taruh uang di tempat kita. Ya, jadi jangan salah bahwa taruh uang itu adalah investor yang kesekian setelah kita. Dan mitra-mitra kerja kita yang duluan. Ya, salah satunya adalah pemasok dan distributor atau reseller. Jadi sekali lagi gimana caranya ketemu mereka? Temunya adalah melalui komunitas usaha. Oke, thank you Adi. Kita lihat ya. Siapa nih yang hadir nih? Oke, yang hadir. Yang hadir namanya 1. Yunitasha Envoy 13, owner dari Gamina.id Fashion ya. Ini Yuni adalah mahasiswi di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Salman adalah alumni Envoy angkatan kelima. Dia adalah CEO Yuk Business. Wah, saya tahu nih Yuk Business itu siapa yang memulai. Namanya, nah nanti ceritanya belakangan ya. Yuk kita panggil mereka ke sini. Saya stop share dulu. Saya mau lihat dulu nih. Tadi perasaan tajam, kok sekarang jadi agak burem. Cek. Oke. Nah, kita panggil aja ya. Di sini udah ada siapa? Salman. Yuni belum record. Oh iya bener. Ini dia. Assalamualaikum Pak Indra. Halo Salman. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi isoman nih. Oh, kena lagi Pak? Apa baru kena Pak? Jumat lalu. Ini udah hari ke-6 berarti ya. Hari ke-7 nih. Udah hari ke-7. Jadi kemarin udah negatif, tapi harus 2 kali kan negatifnya. Mudah-mudahan ada garis sembuh ya tipis Pak ya. Amin ya robbal alamin. Yuni itu ininya apa ya? Bentar. Yuni Tasya. Amin. Saya deg-degan lagi Pak Indra, ngobrol sama Pak Indra. Kok CEO deg-degan? Gimana nih CEO? Nggak boleh deg-degan. Maaf Pak Indra, saya udah lama tidak silaturahim. Oh, iya. Aman. Penampilannya berubah dikit ya? Salman penampilannya berubah dikit ya? Iya Pak, kacamataan Pak, saya Pak sekarang. Oh iya, gitu. halo Pak. Oke. Tinggalnya di mana? Cimahi atau Bandung?
Bandung coret Pak, pada larang Pak sekarang Pak. Oh, di ini, di Bandung Barat. dekat, oke, dekat itu ya, yang Parahyangan itu ya, bukan ya? Iya Pak, sekarang di Kota Baru Kota Baru, Parahyangan Kota Pak. Baru. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, oke. Ini Yuni udah datang. Yuni apa Tasya mau dipanggilnya? Ayo, Bebas. Yuni aja. Yuni ya. Kalau dipanggil bebas nanti nggak nengok. Ayo. Ya, Yuni aja. Gimana Yun? 13 udah Alhamdulillah. selesai belum? Udah Pak, kemarin penutupan Udah sama ya. Bapak juga. Oke, keren. Terus apa yang dirasa di dada? Plong atau kumaha? Alhamdulillah sih belum. Oke, oke. Iya, iya. Alhamdulillah. Oke. Putus si Kang Salman. Ya udah gini. Tadi kan udah ngobrol sebentar. Nanti saya undang lagi. Yun, perkenalan pribadi dong. Ya. Saya rasanya tuh udah pernah ngobrol sama Yuni deh di live Instagram gini, tapi kok ternyata belum ya? Mungkin di Zoom kali Pak. Ah, iya betul. Iya, 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 iya. Oke, oke. Sok mangga, silakan. Oke, Perkenalan. halo semuanya. Perkenalkan, saya Yuni Tasya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Bisnis. Tinggal di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Saat ini saya sedang menjalani kuliah mau mulai semester 7 dan menjalani juga bisnis di bidang fashion, yaitu Gamina.id salah satunya. Oke. Kalau kuliahnya berarti ini tahun terakhir ya? Betul ya? Eh, Sampai dari tahun 2023 sih. Sekarang mau ke semester 7, Pak. Oke, oke. Semester 7 ya. Waktu pertama kali di Envoy itu semester 5 dong ya? Betul ya? Ya, betul. Masya Allah. Semester lima itu udah gimana Salman? Saya Waktu itu semester 5 masih udah masuk Envoy belum waktu itu? saya udah Pak. Saya masuk semester 5 beres di semester 7 Pak. Kalau pas angkatan saya Pak Indra. Sama berarti. Oke, keren keren. Iya, sama nih. Nih sebelumnya pengen tanya nih. Yuni sama Salman udah saling kenal belum? Belum, Pak. Baru baru ketemu hari ini Pak. Ah, Ketemunya online juga. Udah kurang silaturahim Pak. nah, Astagfirullah. iya. Nah, jadi gini, Salman ini CEO-nya Yuk Business. Yuk Business ini mirip seperti Envoy gitu, Yun. Jadi abis dari Envoy kalau mau langsung ikutan programnya Yuk Business nih supaya supaya bisa lebih tancap gas lagi naik. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis masing-masing ya. Nah, sekarang perkenalan dari Salman dulu. Salman, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Salman. Dulu saya envoy angkatan 5 Pak, tahun 2015. Eh, Pas angkatan Pak Ibnu sama Pak Anto, envoy 5. Waktu itu eh, ada sekitar 25 apa 30 orang lah angkatan saya itu. Waktu itu saya kuliah di ITB Pak, jurusan fisika. Bisnis juga masih cari jati diri Pak Indra waktu itu. Tidak lama kemudian 2019 sekarang saya gabung ke U-Business, lanjut belajar ke Mas Jaya. Gitu Pak Indra, kurang lebih singkat ceritanya. Ada hal Oke. yang menarik juga Pak Indra.
Saya ketemu sama Pak Arief Setiawan. Oh, Dan iya iya di mana? ya sering ke Kota Baru Pak, jadi ketemu di masjid waktu udah setahun ke belakang, sekarang hampir tiap pekan ketemu lah Pak. Pak Arief kan sering ke Kota Baru gitu. Oke oke. Iya saya terakhir tuh ketemu berapa bulan lalu lah, waktu saya ke Bandung. Iya iya Pak. Eh, Pak Arief Setiawan ini dulu program officernya Envoy. Ya, jadi Betul. dulu tahun 2000 berapa tuh? 2015 apa 2000 sebelum Du- Salman ya? 2012, 2013 saya angkatan terakhir Pak Arief sama Pak Haris. Terus setelahnya diganti Oh, sama oke. Mbak Cindy, Mbak Caca. Oh iya 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 betul betul. Oke. Eh, sekarang Envoy udah ada ikatan keluarga alumninya. Ya, gabung Iya ya. Pak Itu Indra. ketuanya tuh Envoy 4 tuh ya. Nah, Gabung Kak ya. Faris. Yang penting silaturahminya terus. Iya, betul. Aris. Oke, kita tadi udah perkenalan. Terus teman-teman di sini pengen tahu juga nih. Pengen tahu langsung aja ya bisnis masing-masing. Nah, karena tadi biasanya tuh dari kiri dulu nih, dari kiri saya nih, dari kiri udah itu terus kanan gitu ya. Kita Oke. mulainya tadinya karena di Salman di sini udah itu terus sekarang ketuker. Nah, jadi yang mulai sekarang yang kiri dulu ya. Oke Pak. Habis itu baru ke kanan. Jadi lady first, lady first. Nggak apa-apa kan ya Salman ya? Oh iya, mangga Pak. Oke, oke. Yun, ceritain dong sekilas ya bisnisnya. Terus sekalian promosi aja biar gampang. Ya, jadi promosi dulu, udah itu terus nanti ceritanya belakangan. Jadi promosi tentang usahanya, jualan produk apa, harganya berapa, gimana cara belinya, terus kalau mau kolaborasi gimana, ya silakan, Yun. Bisnis saya itu ada di bidang fashion, yaitu Gamina.id. Nah, Gamina.id ini tuh lebih fokusnya itu ke B2B, jadi sistemnya grosiran gitu. Biasanya minimal order kalau offline itu per seri gitu, per seri warna. Tapi kalau misalkan online itu bisa ordernya satu warna gitu, satu pieces pun bisa order gitu. Jadi bisnis ini tuh mulainya dari tahun 2018, bisnis di bidang fashion. Awalnya sih saya ngambil barang karena nggak punya modal, ngambil barang-barang dari saudara gitu. Jadi nggak pakai modal uang, jadi modalnya dari barang aja gitu. Dari situ eh, ngumpul-ngumpul lah itu uangnya. Jadi saya produksi sendiri. Setelah itu saya juga buka jasa printing. Cuman jasa printingnya itu lebih ke buat sendiri aja, tapi ada sih lewat mouth to mouth gitu, kayak tetangga sekitar dan lingkungan sekitar. Nah, sekarang itu bisnis saya juga ada di bidang fashion, tapi targetnya itu lebih ke anak muda, yaitu official. Cuman sekarang itu lagi off, jadi yang masih jalan itu Gamina.id, sistemnya itu grosir, ya grosiran gitu, dan lebih ke fokusnya offline sih. Jadi biasanya berjualan di sekitar Tanah Abang gitu, di Cideng dan juga di Cirebon gitu, di Pasar Tegal Bubung. Jadi biasanya itu white label gitu, tanpa merek, seperti itu sih. Oke, jadi kalau bisnis B2B nggak ada sama sekali yang pembeli retail gitu nggak ada ya? Suka ada sih Pak, lewat waktu Oke, itu sih tapi kalau lewat live Facebook sama Shopee. Cuman sekarang lagi off sih, mau jalanin lagi, memulai lagi gitu. oke, jadi kemarin-kemarin ini berapa bulan terakhir itu nggak ada penjualan ke retail ya, semuanya B2B Ya, ya. Sekarang baru mau mulai lagi ya.
Kang Salman putus deh. Ini kayaknya pada larang signalnya biar bet meren. Biar bet. Ini di mana nih, Yun, lokasinya? Ini di Soreang, Pak. Soreang. Wah, Soreang lebih stabil. Padahal Soreang lebih jauh loh. Iya. Soreang berarti kalau mau ke Soreang lewat Kopo ya, Yun ya? Enggak, sekarang udah ada tol, Pak. Jadi dari Bandung ke Soreang cuma setengah jam karena ada tol Soroja. Masuknya dari mana? Bisa lewat dari mana aja sih? Pokoknya keluarnya tol Soroja aja gitu. Pasir Koja, Soreang. Oh, terus dari situ keluar-keluar udah di Soreang gitu. Ya udah di Soreang, paling dari situ 5 menitan sih, Pak. Dari tol, gerbang tol. Nah, kan saya terakhir ke Soreang berarti udah kelamaan nih. Tunggu, berapa ya? Ada kali 10 tahun lalu. Iya, nanti deh main-main ke tempatnya Yuni deh. Kalau dikit lagi udah mau sampai Ciwidey bukan tuh? Dari Soreang ke Ciwidey ya 40 menitan lah, Pak. Oke. Iya, kemarin tuh lagi mikir-mikir tuh mau ke Ciwidey gitu. Ada nggak di Ciwidey itu tempat wisata yang atau tempat penginapan yang enak? Ada, Pak, namanya glamping, glamping Legokonang itu enak banget sih. Kalau di Ciwidey. Oh, glamping berarti nginepnya di tenda ya? Iya ada yang di tenda banget, ada yang variasi gitu. Variasi kayak hotel gitu. Ya kayak villa kayu gitu. Nanti kasih tahu ini ya. Kasih tahu ini biar Oke. nanti kalian mampir lah. Kalian mampir. Udah lama banget Biasanya bookingnya nggak. harus Oh, jauh-jauh hari ya? ya kayak 2 minggu gitu, sebulan. Soalnya penuh Hah? banget gitu. Jadi harus booking dari jauh-jauh hari. Happening banget. Iya. Keren, keren, keren. Oke. Nah, mau tanya nih, mau tanya. Yang soal usaha ya, sebelum kita pindah ke Salman. Kalau soal usaha itu kan milihnya fashion ya. Waktu itu kenapa milihnya fashion? Apa yang menyebabkan Eh, atau alasan? Sebelumnya sih waktu itu tuh waktu lulus SMA jualan keripik. Nah, jualan keripik tuh satu-satu teman-teman yang ada di WA, di Line itu di chat semua yang ada di IG. Nah, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali mereka beli, tapi kesananya mungkin mereka bosen gitu. Oh, targetnya nih kurang gede juga gitu di keripik ini tuh, karena dia juga punya Instagramnya sendiri gitu. Jadi agak kurang gede gitu targetnya dan juga pemasukannya waktu itu ya hanya cukup untuk menghidupi diri sendiri aja gitu. Lalu karena di sini keluarga lingkungannya konveksi gitu, konveksi baju kayak gitu. Jadi saya memanfaatkan peluang itu sih, Pak. Oke, oke. Ya, jadi karena lingkungan terdekatnya ya, lingkaran terdekatnya itu adalah para penjual baju atau produsen baju ya, keluarga ya. Iya. Nah, kalau di awal itu misalnya gini, saya pengen kayak Yuni gitu ya, mulai di industri fashion. Tadi bisa dengan tanpa modal. Kira-kira bisa nggak kalau yang nggak punya lingkungan di fashion keluarganya gitu, bilang atau mulai tanpa modal. Bisa nggak Yun? Bisa-bisa aja, Pak. Sekarang juga kan ada kalau di internet namanya yang dropshipper itu, Pak. Ya, kayak kita jual Oke. aja foto-fotonya kalau online. Kalau offline ya masa sih kayak tetangga sendiri aja gitu. Kalau misalkan kayak minjem baju aja satu, masa nggak boleh sih? Pastinya juga boleh. Nah, ya saya kayak minjem-minjem baju dulu aja gitu. Jadi ke saudara minjem-minjem baju 5 baju kayak gitu dibawa ke pasar-pasar tradisional, saya tawar-tawarin gitu ke setiap toko kayak gitu sih. Oke, oke. Jadi yang lain Nah, pasti bisa. oke, oke. Nah, kalau terus bisnis modelnya Yuni itu kan B2B ya. Gimana tadinya kan kalau di SMA itu langsung jualan ke retail ya.
Terus kenapa akhirnya memilih B2B? Dan gimana caranya sampai bisa? Ya kan awalnya tuh kayak nawar-nawarin ke pasar tradisional, yang itu pasar tradisionalnya itu di Bandung itu di Andir. Nah, di Andir itu tuh dia tuh sistemnya ya grosir juga. Saya nawarinnya itu ke grosir, ke ke grosir-grosir kayak gitu. Nah, dari situ kan modal lumayan lah gitu, bisa produksi sendiri. Nah, ketika produksi sendiri, kebetulan keluarga juga udah pada jualan di daerah Tanah Abang kayak gitu. Nah, jadi kayak saya juga ikut-ikut saudara gitu, ikut-ikut keluarga ke sana gitu. Dan setelah itu ketika ada pembeli kayak gitu ya masuk ke WA. Jadi via WA aja gitu jualannya dari situ. Dan mereka tuh ya kebanyakan dari luar pulau sih, kayak Sumatera, terus dari Makassar gitu, Palembang, dan masih banyak sih dari luar-luar kota banyaknya gitu. Nah, dari situ ya saya kayak udah bayar sewa-sewa di situ gitu. Cuman di situ tuh pengelolaannya masih kayak apa ya? Nggak apa? Maksudnya nggak kayak toko gitu. Jadi jualannya itu di mobil gitu. Tapi yang beli di situ tuh targetnya itu ya grosir gitu. Jadi kita jualan di mobil setiap subuh jam jam 5 sampai jam 10 pagi. Nah, yang biasa beli itu kebanyakan itu grosiran gitu di situ tuh. Oke. Harganya waktu itu berapa tuh sampai tertarik orang-orang grosir tertarik tuh harganya emang jauh di bawah atau emang harga grosir? Harganya sih range harganya waktu itu tuh 90.000 sampai 130 ribuan. Oke. Terus ambilnya boleh satu atau harus banyak? Kalau di sana sih minimal seri warna. Oh, satu seri gitu ya. Ya, Satu seri itu apa? Pelangi gitu bukan? Merah, kuning, biru, hijau, ya coklat. misalkan misalkan kan satu motif baju itu tuh ada 4 warna kayak gitu. Jadi kalau misalkan beli kain, apalagi kainnya itu bercorak gitu kayak corak bunga, itu minimal kita beli kainnya itu harus satu seri. Nah, satu seri warna itu biasanya 4 warna gitu, satu seri motif itu 4 warna. Oke. Nah, kalau buat gambaran aja nih, hilang ya. Nah, ya udah. Soreang, Pak. Berarti sekarang giliran Salman. Ayo, Salman silakan. Nanti saya undang lagi Yuni begitu udah stabil ya. Siapa Eh, maaf Pak, Bandung cerita kurang cerita kondusif Pak sinyalnya Pak. iya biasalah kalau udah di Pangandaran, sorean gitu, kadang-kadang ya nggak usah gitu. Saya di Jakarta aja di tengah kota aja biar pet. Ya memanglah begini. Oke, Salman. Salman ceritain ke kita-kita dulu usahanya apa, udah itu terus sekarang kok bisa jadi CEO gitu? Apakah sekarang bagian dari pemegang saham atau gimana? Coba ceritain. Tapi loading, loading. Salman loading. Yun, cek cek. Oke, Salman. Wah, bisa tukeran begitu. Ini di mana, Yun? Di rumah apa di studio? Kok latar belakangnya kayak bagus gitu? Di rumah sih, di rumah produksi. Oh, di rumah produksi. Oke, sementara nunggu Salman balik lagi, stabil lagi. Buat temen-temen nih, buat temen-temen, bisa nggak kasih kasih ide sehari jualannya berapa tuh omsetnya? Atau sebulan atau yang gampang hitungnya aja. Maksudnya gimana, Pak? Omsetnya bisa nggak kasih tahu buat teman-teman tahu gitu kira-kira omsetnya berapa? Omset Uni? Iya, Atau
Omsetnya kalau per bulan ya 3 digit lah, Pak. Nggak boleh malu atuh 3 digit itu berapa? Aduh, malu, Pak, saya. Hah? Bukan bukan tiga Ya kalau digit atau kan lebih banyak kalau dari lagi 3 digit. kalau lagi sepi-sepinya banget itu di 250 juta itu sepi banget. Nah, 250 juta ya, itu sepi banget ya. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, untuk bisa sampai 250 juta sebulan, itu jualannya ke berapa grosir biasanya? Kalau sekarang sih lebih ke langsung ke tempat gitu, jadi jualan di tempat. Jadi biasanya jualannya seminggu 3 kali, ke Jakarta 2 kali, ke Cirebon 1 kali. Nah, biasanya 1 minggu itu 50 juta lah, anggap itu dari 3 tempat gitu. Kadang satu tempat juga dapet gitu. Oke, oke. Jadi eh, kalau ke Jakarta 2 kali berarti pulang pergi aja ya sehari atau berhari-hari di Jakarta. Enggak, pulang pergi aja. Jadi ke sana jualan jam 5 subuh, pulang jam 10 udah. Gitu aja. Jadi seminggu cuma jualan sekali cukup 2 kali, 3 kali. 3 kali ya, 3 kali. Oh, oke, oke. Terus kalau emang harus offline gitu, terus kuliahnya gimana? Kuliahnya jalan sih, jadi yang ke pasar itu kadang mama, kadang saudara kayak gitu sih, Pak. Masya Allah. Tadi udah sempat dengar belum Salman? Omset terkecilnya berapa? Udah, Pak. Iya, omset kecilnya 250 juta. Cuman waktu semester 5, saya kaget-kaget karena Uni ini pemegang rekor. Pemegang rekor Masya Allah. untuk daftar ke Envoy. Daftar ke Envoy ditanya, sebelum daftar ke Envoy, tahun lalu nih, omset bulan terakhirnya berapa? Itu saya sampai bilang, ini bener nih, komanya bener nih. Ya, ternyata di atas 1 miliar gitu ya, sebulan. Nah, itu sebelum pandemi ya, Yun ya? Atau setelah? Sedang pandemi, Pak. Tuh sedang pandemi. Sedang pandemi. Karena apa? Orang masih tetap perlu baju kan ya. Perlu baju. Nah, jadi ini keren banget. Ini kayaknya akan cukup lama memegang rekor omset terbesar sebagai pelamar Envoy ya. Dan juga mungkin sebagai salah satu alumni. Ya, jadi ini luar biasa banget. Nah, sekarang giliran Salman nih. Salman udah bisa signal masih loading atau kumaha ya? Loading ya? Udah aman belum? Cek 1 2 3. Ah, Ya. ini sekarang masuk, masuk, masuk. Atau Sekarang masuk. Tasya, Yuni atau Tasya. Akhirnya masuk. Cek ya, Pak. Ya, Halo. silakan. Atur nuhun. Lanjut, lanjut. Yuni bisa dengar Salman nggak? Ke saya. Masih bisa. Oke. Saya izin cerita perihal sekarang aktivitas saya mungkin ya, Pak. Terakhir tuh saya silaturahim sama Pak Indra pas pembukaan Envoy, pas Pak Sandi mau naik jadi gubernur, Pak, waktu itu, Pak. Nah, waktu itu saya masih di Sharky fintech syariah, basisnya consumer loan, sampai 2019. 2019 saya ngerasa perlu belajar lagi, Pak. Saya akhirnya uh, cari mentor, lebih saya ngajuin diri buat magang Pak Indra, ngerjain beberapa hal. Lalu 2020 awal saya diminta buat bantu Mas Jaya sebagai CEO di bisnis.
Nah, di U-Business tuh kita platform buat go digital. Fokusnya di edukasi. Ada beberapa platform digital kita buat dia.com misalnya bikin bikin kayak gitu ya. Sama salah satu produk yang lagi kita kembangkan tuh kita ada di fulfillment Pak Indra, kita kerjasama sama JNE buat bantu mendistribusikan produk-produk UMKM. Saat ini bisnis prosesnya jadi UMKM kirim barang ke gudangnya kita. Nanti pada saat ada orderan, barang akan dikemas dan dikirim dari gudang terdekat. Saat ini tuh kita di Jawa ada 3 gudang, Cimanggis, Smesco, sama Solo. Terus di Medan dan di Palembang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa buka gudang di Kalimantan, Sulawesi, sama Bali. Yang Bali sudah ongoing. Nah, jadi secara bisnis proses, teman-teman UMKM drop barang di gudang kita, nanti pada saat ada orderan, barang dikirim dari gudang terdekat. Itu dua produk yang jadi unggulannya kita dari sisi digital. Nah, tapi mengikuti aktivitas Mas Jaya sendiri, kemarin tuh Pak Indra Chef Islamic Kreatif Ekonomi Sandi kasih pembukaan. Saya mungkin Pak Sandi udah lupa, saya dulu bimbingan di Meruf juga gitu. Makanya saya kirim ke Pak Indra. Jadi salah satu yang kami kerjakan di U-Business juga kan hal seperti itu juga. Kurang lebih Pak, seperti itu Pak kegiatan kami di U-Business. Jadi ada platform buat digitalnya, juga bantu edukasi di bidang UMKM-nya Pak. Oke. Yun, loading ya? Iya, loading, Pak. Oh, oke. Kirain saya doang. Cek, 1, 2, 3. Salman, loading. Loading, nangkap nggak tadi, Yun? Yuk, bisnis itu apa? Putus. Nangkap ya, Yun? Ya, nangkap. Oke. Kira-kira tertarik nggak? Tertarik sih, Pak. Dulu kita kerjasama dengan ubusiness.com, Envoy ya. Di awal-awal itu kerjasama sama ubusiness.com untuk ngisi pelatihan-pelatihan dari Envoy. Ya, sebelum kita punya modul sendiri. Namanya Kang Jaya. Ya, Kang Jaya yang mulainya. Sekarang dia udah pindah dari Jakarta. Tadinya di Jakarta, terus pindah ke Bandung. Oke. Coba kita undang lagi. Oke. Nah, ceritain dong. Kang Salman. Punten Pak, aduh. Saya ngobrolin Go Digital buat Insta Live aja bermasalah ya Pak. Ini pakai WiFi atau pakai kuota? Pakai WiFi Pak. Gak ngerti deh. Yeah. Maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi kenapa saya pakai Instagram Live? Instagram itu salah satu live yang cukup berat di signal. Ya, jadi kalau saya mau ngetes daerah ini bagus nggak infrastruktur digitalnya, saya pakai. Waduh. Jadi pakai Instagram Live. Kalau Zoom itu biasanya lebih sedikit, walaupun nggak sedikit amat gitu ya, tetapi bandwidth yang diperlukannya itu kalau Zoom di bawah dari Instagram Live. Kalau Instagram Live ngawur dikit aja atau jelek sedikit aja langsung problem. Oke, lanjut. Ini Salman. Nah, itu kurang lebih kami fokus di produk digitalnya, ada juga buat bikin framework buat UMKM biar bisa naik kelas Pak. Ada beberapa namanya formula framework bisnis pemula. Nanti di
formula ini kita ada beberapa materi di fase starting, profiting, systemizing, multiplying, sampai investing. Tapi yang U-Business sendiri fokus di 3 tahapan pertama, Pak, di fase starting, di mana biar pebisnis bisa mulai, profiting tuh buat mengoptimasi profitnya, baru disistemasi buat mendokumentasikan bisnis mereka lebih baik. Nah, untuk bagian multiplying sama investing, kami rasa mungkin ada guru-guru yang lebih expertise di bidang Honey Garap sendiri di 3 tangga pertama, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, saya pengen ini nih, nitip nih ke Salman. Salman, Uni ini bisnisnya menurut saya sih Suara saya bagus ke depannya ya. jelas nggak, Yunita? Oke. Jelas nggak, Yun? Barusan disapa tuh. Ya, lumayan jelas, Pak. Lumayan jelas atau lumayan nggak jelas? Lumayan jelas. Lumayan jelas. Oke. Nah, saya nitip nih, karena U-Business itu ya mirip-mirip lah ya dengan Envoy, dengan fokus yang sedikit berbeda, tapi infrastrukturnya U-Business ini menurut saya sudah udah lengkap ya. Nah, jadi di Envoy menurut saya kalau sebelum Envoy itu bisa di atas 1M omset per bulannya, kira-kira udah kira-kira bisa balik ke sana lagi nggak, Yun? Bisa sih. Atau apa yang diperlukan? Saya tuh ini lebih ke online-nya sih, kayak bikin konten kayak gitunya, terus lebih ke marketing online-nya belum mempelajari lebih dalam gitu, masih pemula-pemula gitu, Pak. Oke. Jadi online-nya yang mau digenjot gitu ya dari offline-nya ya. Iya, lebih ke online sih pinginnya. Cocok. Masuk itu barang, Salman. Tinggal Salman sebagai CEO gimana caranya menjadi mentor. Ayo dari angkatan 5 mentorin angkatan 13 nih. Ya, supaya bisa naik terus. Nah, waktu Insya Allah, Pak. harus atuh. Harus ngelihat tempatnya Tasya. Udah tinggal pakai tol aja tuh. Oke. Nah, ini kita masih punya kira-kira waktu sekitar 20 menitan gitu ya. 20 menitan. Kita pengen ngobrol-ngobrol mengenai apa ya? Suka duka, tapi sukanya nggak usah dibahas, dukanya aja dalam kita berwirausaha, supaya nanti teman-teman yang lain bisa memetik hikmahnya atau pembelajarannya dari cerita-cerita kita yang cenderung nggak nyaman gitu ya, namanya juga duka gitu. Karena apa? Karena nggak semua orang walaupun berusaha gitu dapetin dukanya itu didapetin gitu. Nah, ini kalau boleh diceritain nih pertama dari Salman, habis itu dari Yuni. Mumpung lagi bagus nih Salman ininya sambungannya. Dukanya apa aja sih dalam usaha gitu yang bisa kira-kira, dan contohnya apa gitu supaya bisa teman-teman yang lain bisa dengerin. Silakan Salman. Oke, Pak. Jadi kalau yang saya alami sendiri sih, Pak, pada saat awal pandemi itu kita terpaksa lakukan efisiensi, Pak. Waktu itu di tempatnya kami, saya waktu itu pangkas hampir setengah dari tim lah. Jadi saya baru diangkat bulan Januari, pandemi itu bulan Maret ya, Pak ya. Waktu itu keputusan yang agak berat tuh, saya harus pangkas setengah dari tim yang ada buat mengevaluasi ulang mana tim yang efektif atau yang enggak. Nah itu lumayan, Pak,
dari pengambilan keputusan bulan Maret tuh, bulan Juli saya banyak yang nggak ngajak ngobrol Pak. Habis jadi mungkin kebijakannya nggak populer. Nah, cuman pas saya sadari ternyata banyak kebijakan-kebijakan yang nggak populer yang harus kita ambil. Dan kurang lebih seperti itu Pak. Alhamdulillah pas pandemi juga yang tadi saya cerita yang fulfillment itu di sisi lain dapat berkah karena orang-orang mobilisasinya terbatas, akhirnya jasa logistik atau jasa fulfillment tadi cukup diminati, banyak produk-produk frozen yang masuk ke tempatnya kita dan kita bantu distribusikan. Jadi ternyata di balik hal buruk yang sebelumnya anggap gak baik terjadi, tapi Allah kasih kabar baik setelahnya Pak. Itu sih yang saya rasa Pak gitu Pak Indra. Oke. Ayo sekarang giliran Yuni. Sok Yun. Kalau dari saya, mungkin karena saya masih sebagai mahasiswa, dukanya itu dalam time management gitu. Terkadang juga si bisnis sama si kuliah itu nggak balance gitu. Jadi kadang berat sebelah, kadang bisnisnya naik, kuliahnya agak turun gitu IPK-nya, kayak gitu sih. Terus mungkin kemarin tuh, waktu awal-awal biasanya tuh saya kayak ngirit banget lah kalau misalkan produksi tuh biasanya kayak buat dikit banget buatnya, lalu di-share-sharein foto-fotonya kayak gitu. Jadi lihat permintaan dulu. Nah, kemarin tuh saya agak salah mungkin ya. Jadi agak bro-broan untuk membeli bahan baku. Dikira kemarin tuh bakal ramai banget, taunya permintaan dikit. Jadi mungkin kayak gak unexpected banget gitu. Dikira bakal rame terus, taunya enggak gitu. Jadi harus kembali lagi ke dulu gitu, kayak harus apa ya, memilih ya jadi apa ya, kita harus jangan boro-boroan teuing gitu di produksinya. Jadi marketingnya juga harus ditingkatin kayak gitu sih. Oke. Satu, time management udah itu. Terus kedua, salah prediksi atau salah hitung itu karena apa tuh biasanya, Yun? Kemarin tuh kayak waktu sesudah lebaran, waktu Syawal tuh kayak permintaan naik banget. Nah, jadi ini kayak beli kain ini, beli kain itu. Terus kayaknya ini perbesar lagi produksinya, kayak mau apa? Mau nambah nge-hire kayak pegawai kayak gitu. Taunya pas nambah tuh malah orderannya sedikit kayak gitu sih. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau kita melakukan perencanaan berdasarkan apa yang kira-kira dari pengalamannya Yuni itu yang bisa dipegang lah gitu ya. Terus dari perencanaan itu apakah semuanya dipenuhi atau justru lebih konservatif gitu ambilnya? Apa tuh Yun? Biasanya tuh kalau Idul Adha, nah permintaan menurun banget. Cuman kemarin tuh ya sebelum Idul Adha tuh lagi kenceng-kenceng banget gitu. Jadi kirain tuh Idul Adha sekarang tuh beda dari tahun kemarin gitu. Tahunnya sama aja gitu. Oh, nah supaya nggak tebak-tebak buah singkong gitu gimana tuh? Ya mungkin ini aja Pak di pemasarannya. Jadi dites-tes dulu aja, jangan langsung beli-beli bahan bakunya kayak gitu. Jadi kalau ada permintaan baru beli kayak gitu. Hmm, jadi antisipasi pasar gitu ya. Iya. Terus ngelihat ini nggak sih kayak sesama pelaku wirausaha gitu kiri kanan gitu, kayak istilahnya cek toko sebelah gitu, ngelihat gitu Oh juga nggak? iya, lihat sih Pak. Ya sebelah juga sama gitu. Cuman kalau misalkan kita barangnya cocok, itu mereka rame terus gitu. Kalau barangnya cocok sama
modelnya gitu kayak gitu. Coba di dekat Uni ada contoh contoh modelnya nggak? Ada sih Pak. Coba boleh dilihatin nggak? Oh, contoh modelnya nggak ada kalau di sini mah Pak. Nggak ada ya? Model Adanya di mana? Di Une Official atau di Gamina atau di di Gamina ya? Iya. Oke. Nih, kira-kira gini nih. Eits, Oke. eits. Nah, Lebih ke siap. gamis gitu sih Pak. Jadi biar ada gambaran tuh. Salman bisa ngeliat. Jadi gamina.id. Oke. Iya. Ini juga belum terlalu di polin ya. Apa sekarang lebih di TikTok Shop ketimbang di IG? Enggak sih Pak, baru mau mulai lagi gitu. Dulu 2018 sih terakhir. Waktu kenceng banget sih waktu itu ketika live Facebook gitu. Waktu itu pertama Ya, kali bisa. live Facebook langsung orderan kayak Nah, 40 pieces gitu. Waktu pertama kali itu live Facebook. Oh gitu. Cuman sekarang Kalau dicoba lagi tuh tahun kemarin, bulan-bulan kemarin, ya mungkin karena saingannya udah banyak banget jadi agak susah masuk gitu si penontonnya. Mungkin kurang gitu kontennya. iya. Kalau di TikTok juga buka TikTok Shop nggak? Belum sih Pak, mau nanti. Kalau di Yuk Bisnis udah buka belum? TikTok Shop-nya, Pak. Kita sih Bukan. enggak, Pak. Cuman Uni, ada buat Uni di Yuk Bisnis sudah buka belum? Belum. ya, Pak. Nanti saya Ah, silaturahim, Pak. Siap. eta. Ayo Salman, Pak Eta. gaspol. Insya Allah, Pak. Oke, sekarang Salman, eh, kalau ada lagi yang mau di share ceritanya atau ada pertanyaan buat saya, Salman Ada, Pak. atau Yuni. Sok, mangga. Ada, Pak Indra. Saya tuh suka penasaran sama Pak Indra sama Pak Sandi. Itu manajemen waktu sama istirahatnya gimana ya, Pak ya? Terkadang tuh saya amati kalau di sosmed, misalnya hari apa, ada di kota mana, besoknya udah di mana lagi. Saya nggak ngerti tuh Pak, badannya pegal-pegal nggak Pak? Apa capek-capek gitu nggak sih Pak? Terus barusan saya cek perusahaan yang dikelola banyak juga. Nah, itu tuh tangga sampai ke arah sana, titiannya gimana sih Pak gitu. Jadi maksudnya Pak Indra, apakah menekuni aktivitas sekarang tuh sudah atau ternyata ada proses transisi dulu? Saya itu yang mungkin belum dengar cerita Oke. Itu yang versi terakhir Pak agak hilang-hilang sedikit Indranya aja. gitu Pak. Sedikit yang proses. Apalagi Wah, saya sempat dengar katanya sehari bisa. oke. Nah, ini dia nih. Time management. Yuni juga pernah nanya nih time management. Time management yang paling gampang Oke. gimana coba? Time management yang paling gampang adalah bagi-bagi tugas. Jadi bagi-bagi tugas. Sama siapa? Sama tim lah. Ya, jadi biasanya kan kita pengen dikerjain sendiri semuanya gitu ya. Satu, karena nggak ada orang lagi. Dua, karena nggak percaya sama tim sendiri. Ya, ketiga, ya hobi aja gitu. Hobi aja ngerjain sendiri. Nah, padahal Oke. menurut saya itu kita sebagai contoh ya, sebagai pemimpin atau atasan
itu keberhasilannya adalah bukan membawa usaha ini menjadi besar, tetapi membawa tim ini bisa mandiri secepat mungkin. Nah, jadi kunci keberhasilannya atau sukses itu tujuannya harus udah mulai ke sana. Karena apa? Kalau misalnya bertumpu pada kita semuanya, itu artinya apa? Satu, ya tadi, doyan kerja sendiri. Dua, nggak ada orang lain. Ketiga, ya nggak percayaan orangnya gitu. Nggak percayaan. Nah, kalau misalnya kita mulai mau apa ya, memberdayakan tim kita. Satu, harus mau rekrut orang. Terus kalau nggak ada duitnya gimana? Ya cerita apa adanya aja. Ceritanya, visinya, perjalanannya, tujuannya. Nah, orang yang mau gabung sama kita untuk pergi ke sana, itu ya pasti orang yang kepalanya terbuka. Nah, tapi kepala terbuka itu nggak nggak melulu kepala. Jadi kepala dan hati itu harus terbuka. Ya, nah, itu bisanya lewat informasi, lewat ngobrol-ngobrol, motivasi, dan seterusnya. Nah, jadi yang hebat itu adalah bukan kita yang ngerjain sangat banyak semuanya, tetapi kita dalam tempo sesingkat-singkatnya bisa membuat orang lain, tim kita, itu mengerjakan apa yang kita lakukan sendiri. Artinya apa? Kita mau membuat diri kita udah nggak diperluin lagi. Itu agak susah tuh. Ya, jadi mindset pola pikirnya seperti itu. Jadi gimana caranya supaya kita membuat diri kita nggak dibutuhkan lagi di situ. Jadi CEO tugasnya cuma sederhana. Berapa cepat saya sudah tidak dibutuhkan lagi di situ. Kadang-kadang orang suka nggak mau digantiin karena takut, satu nggak punya kerjaan, kedua takut dikalahin gitu ya performance-nya. Nah, ini menurut saya sesuatu mindset yang nggak lazim gitu. Nggak lazim ada bahwa saya harus membuat diri saya tidak dibutuhkan lagi di usaha ini. Supaya apa? Supaya bisa ngerjain yang lain lagi. Ya, jadi coba misalnya Tasya gitu ya, udah nggak harus ke Jakarta 2 kali, nggak harus ke Cirebon lagi. Orang lain yang bisa ngerjain. Kan akhirnya jadi mikir, oh iya berarti saya harus ngerjain sesuatu yang baru gitu. Jadi kreasi, transformasi jadi inovasi. Sama misalnya Salman CEO. Tapi lama-lama nih CEO, tadinya kerjanya banyak. Tapi udah setelah 6 bulan pertama, 1 tahun gitu, lama-lama kalau datang ke kantor, kok banyak nganggurnya nih. Nah, itu indikasi bahwa kita sudah berhasil memberdayakan tim kita untuk jalan. Nah, kalau kita waktunya makin lama makin luang, kan artinya kita punya waktu untuk berkreasi, berinovasi, mikirin hal yang baru. Terus sampai satu saat kita bisa mengatakan bahwa oh ya udah, timnya aja kita pindah ke kuadran lainnya atau ke usaha lainnya. Ya, jadi nah, terus soal fisik, soal fisik. Kalau lagi muda, fisiknya nggak usah diapa-apain, cenderung sehat aja, makannya berantakan, cuman Indomie doang kira-kira gitu ya. Mie instan lagi gitu. Ya tetap aja tenaganya kuat. Tapi makin, Salman sekarang udah 30 belum? Mau 30 Pak tahun ini Pak. Nah iya. Nanti kalau udah lewat 30,
makan mie instan gitu ya, udah badannya udah nggak cukup lagi. Kenapa? Karena ya kita makin makin berumur, sel-sel tubuh kita perlu pasokan yang lebih baik, istirahat yang lebih baik. Ya, jadi ini adalah sesuatu hal yang harus dilatih. Kalau nggak dilatih ya bahkan capek juga, sakit juga. Parah. Oke, kira-kira menjawab nggak? Makasih Pak. Delegasi ya Pak ya? Ini ambil apa? Delegasi ya, betul. Kalau saya itu sangat sangat suka delegasi karena ternyata delegasi itu adalah cara kita memberikan atau mendidik, mengcoaching, mentor yang paling sederhana. Kalau misalnya orang lain, bayangin gitu ya, kalau kita punya anak buah, sehari bisa nanya pertanyaan ke kita 10 kali gitu. Itu lama-lama ribet juga ya. Tapi kalau misalnya hari ini nanya 10, terus bulan depan nanyanya tinggal separohnya 5, bulan depannya lagi tinggal 2, bulan depannya lagi tinggal 1, bulan depannya lagi udah jarang nanya lah. Kang Salmannya kemana? Yun? Ngilang. Oke, Kang Salman mudah-mudahan menjawab. Ini dari tadi saya batu-batu terus nih. Punten lagi isoman. Ya udah hari ke-7 positif. Tapi kemarin udah negatif deh. Tinggal negatif yang kedua. Oke. Yun, sok ada pertanyaan Ya, nggak? Pertanyaan. tentang leadership mungkin Kak Yun itu kan orangnya introvert gitu, kayak sebenarnya susah untuk mengatakan sesuatu gitu Pak. Nah, apalagi gitu kalau jadi seorang pengusaha atau pemimpin itu ya kita juga harus ngomong di depan banyak orang. Nah, itu tuh masih belum terlatih sih Pak, kayak masih takut gitu dalam diri. Takut mau ngomong, takut ini, takut itu sih. Masih itu sih Pak, masih ada di step itu. Jadi biasanya kalau itu nggak pernah ngumpulin tim-tim kayak gitu sih, belum pernah. Soalnya kayak masih takut kayak gitu. Jadi one by one aja kayak gitu Pak. Jadi mungkin tipsnya gimana deh Bapak? Oke. Sebenarnya definisi introvert udah tahu ya. Kalau saya nih definisinya introvert dan extrovert. Extro berarti dia dapat energi dari luar dirinya sendiri. Intro berarti dia dapat energi dari dalam dirinya sendiri. Caranya gimana? Kalau extrovert dia gabung sama orang-orang dapat energi. Kalau introvert dia menyendiri, refleksi, dapat energi itu. Ya, jadi ada namanya chill time gitu ya, chill time, relax time. Nah, menurut saya orang introvert itu harus ngerti. Ya, misalnya seperti ini harus ngerti gimana caranya yang paling efektif. Jadi misalnya kita udah ketemu orang, capek nih, capek. Ya, namanya juga introvert ya, capek ketemu orang, habis itu perlu waktu menyendiri. Sebentar aja sendiri untuk merefleksi, renung, terus istilahnya ngecharge baterai sendirilah gitu. Yang ngecharge baterai sendiri. Nah, beda dengan orang extrovert. Orang extrovert, kalau Salman apa? Extrovert, introvert? Salman. Oh iya, iya betul, betul. Oke. Nah, lihat lihat Salman. Salman ini CEO ya, CEO. Tapi dia introvert. Terus banyak wirausaha atau entrepreneur kelas dunia juga banyak introvert. Kira-kira
Sandi Uno introvert atau extrovert? Introvert ya, Pak? Sangat introvert. Oke. Ya, sangat introvert. Introvert itu sangat menikmati baca buku, misalnya contoh. Jadi aktivitas yang dilakukan sendirian. Jadi itu satu. Ya, jadi kalau kita ngerti definisinya, akhirnya ngomong sama orang one on one juga nggak apa-apa. Ya. One on one nggak apa-apa. Dan yang penting kita tahu tujuannya komunikasi itu harus efektif. Ya, komunikasi kayak misalnya saya dengan tim itu nggak sering-sering. Saya cuma kasih paparan 1, 2, 3, paham nggak? Bukan how-nya, tapi why-nya paham nggak? Kalau why-nya paham, udah itu terus suruh diulang sama dia. Coba sampai balik. Udah dia dapat pahamnya, habis itu nanti oke, besok atau lusa atau minggu depan kita duduk rembuk lagi, lihat progresnya udah sampai mana. Nah, jadi kuncinya sebenarnya sederhana. Latihan aja, Yun. Latihan. Saya banyak ngomong gini. Dulunya mah kayak Yuni gitu, diem aja. Bukan males ngomong, tapi nggak nyaman gitu. Kalau ngomong tuh nggak nyaman. Tapi makin kesini, bukan makin nyaman, tetapi makin bisa mengelola ketidaknyamanan. Jadi tidak menghilangkan, tetapi mengelola ketidaknyamanan. Gimana kita bisa dapetin energi dan seterusnya. Kalau udah habis Instagram Live, udah aja. Selesai. Ngomong-ngomong nih, udah kelebihan 10 menit. Gimana nih? Mau diterusin aja atau gimana? Takut yang lain. Boleh. Saya gimana Pak Indra justru. Pak Indra yang waktunya udah lebih malaman. terbatas, Pak. Jadi makin malam itu ternyata signalnya makin stabil ya. Iya, orang-orang udah mulai nggak pakai. Nah, jadi kembali, introvert, extrovert bukanlah suatu ganjalan terhadap menjadi pemimpin yang efektif. Ya, pemimpin itu akan efektif kalau dia punya ilmunya, udah itu terus dia latih ilmunya, dipraktekkan, terus ini lama-lama membentuk satu titik yang namanya skill. Skill apa? Kepemimpinan. Skill kepemimpinan itu turunan utamanya itu adalah komunikasi. Komunikasi bukan kata-kata keluar dari mulut, Yun. Tapi yang paling besar adalah sikap kita. Ya, istilahnya body language lah ya. Kan belajar ya di Envoy. Body language itu 50% adalah gimana kita berkomunikasi. Ya 50%-nya itu dari ininya, senyumannya, terus matanya ngeliat kemana gitu ya. Itu lebih penting. Tangannya ada di mana. Terus pas kita ngomong, kan ada intonasi, ada high, ada low gitu ya. Itu kira-kira hampir 40% menentukan bagaimana kita diterima, pesan kita diterima sama orang. Terakhir baru kata-kata, itu sekitar 7%-an. Jadi paling kecil kata-kata itu sebenarnya. Jadi nggak ada masalah kalau kepemimpinan itu orang introvert sama sekali nggak ada masalah. Ini sebelum kita ke kalimat penutup, mudah-mudahan tadi ada yang bisa ditarik benang merahnya. Ini ada pertanyaan nih. Gimana sih Salman sama Yuni mengelola pengeluaran? Apalagi di luar sana sekarang harga-harga lagi naik-naiknya gitu. Gimana tuh?
Ayo silakan Salman. Mungkin saya lebih bisa cerita soal mengelola pengeluarannya, Pak. Kaitannya sama The Fed, saya kurang pahamnya ekonomi makronya, Pak. Kalau kami di U-Business biasanya secara berkala mengevaluasi pos-pos pengeluaran, Pak. Jadi, misalnya ada budget operasional, budget marketing, dan sebagainya. Nah, tiap bulan kami challenge dari budget ini, ada nggak alternatif lain dari apa yang kita lakukan di bulan lalu. Jadi misalnya contoh, buat akuisisi pengguna, katakanlah kita keluar budget misalnya keluar 80 sampai 100 jutaan. Nah, dengan cara metode A, terus nanti di bulan depan tuh kita challenge, ada nggak cara lain yang sekiranya bisa lebih efisien dibanding cara A ini. Nah, pakai A/B testing gitu Pak, misalnya cara B, cara C nanti diuji kecil, ketika misalnya sesuai dengan yang kita mau, kita uji besar gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Pak Indra. Itu salah satu pos aja. Dan akhirnya di salah satu yang kami lakukan tuh, ketika tahu budget akuisisi kami besar, akhirnya kami bikin satu produk yang tugasnya memang akuisisi. Jadi produknya kami buat gratis, user-user pada pakai. Nah, kami pakai produk tersebut sebagai lumbung database itu. Ini suara saya masuk nggak? Nggak apa-apa. Yang katakanlah cukup besar, kami ubah posnya jadi pos buat pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini harapannya tetap bisa ngasih akuisisi pengguna ke tempatnya kami. Kurang lebih kayak gitu Pak, kalau di tempat kami poin intinya kami challenge setiap pos dan cari alternatif lain yang bisa mencapai objektif dari budget tersebut. Gitu. Betul banget. Challenge supaya mikir. Nah, kalau udah mikir itu biasanya kesadarannya naik. Yang tadinya otomatis kerjainnya terus lama-lama dipikirin. Yun, ada tambahan? Kalau dari Yuni ada sih, Tegar nih temennya Yuni. halo Tegar. Kalau dari Yuni sih mungkin dari sisi produksinya gitu. Kok lihat gimana permintaan pasar, lalu mungkin kalau permintaannya sedikit ya produksinya juga dikurangin seperti itu sih. Dan Yuni juga masih perlu banyak belajar tentang pengelolaan keuangan ini gitu. Pengelolaan keuangan sama pengeluaran kayak gitunya sih. Masih harus banyak belajar. Iya. Sama, saya juga masih belajar, Yun. Saya juga belajar dari Salman dan Yuni. Oke, nah udah ya terakhir. Teman-teman, tanpa kerasa udah jam 9. Nanti atau sekarang saya mau minta kalimat penutup dari Yuni. So, mana? Mungkin kalau dari saya karena saya lebih bermasalah di personalnya sih. Jadi musuh terbesar yaitu diri saya sendiri gitu. Itu sih Pak. Oke, jadi menjadi pemimpin untuk diri sendiri itu yang terutama gitu kira-kira ya Yun ya. Ya. Habis itu baru bisa memimpin orang lain. Makasih Yun. Kalimat penutup dari Salman. Ini Pak, kalimat yang cukup nempel pas saya gabung ke Meruf Pak. Beri mereka ikan, mereka akan hidup sehari. Beri mereka kail, mereka akan hidup lebih lama. Beri mereka ilmu, membuat kail, mereka akan hidup lebih lama lagi. Itu yang mungkin nempel banget Pak dari 2013, dan salah satu setiap ingat kalimat ini saya termotivasi buat jadi pengusaha Pak. Gitu Pak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Amin. Hatur nuhun. Ini udah makan waktu, udah berbagi. Ini buat salam Mbak Yuni dari Sumatera Barat. Abdul Ratib, kok nggak disalamin Salmannya, cuman yang Yuni aja disalamin. Hatur nuhun.
Nanti kalau saya ke Bandung, insya Allah minggu depan, karena saya harus jadi penguji di UPI. Nanti kita calling. Mudah-mudahan ada waktu untuk ketemu. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Makasih Yun, makasih Salman. Saya leave ya. Oke. Sami-sami. Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, tadi perbincangan yang melebihi waktu. Luar biasa ya. Tegar, makasih nih udah mampir. Gimana usahanya Tegar? Kontak-kontak ya. Silaturahmi terus dan usahanya terus tumbuh. Iya, saya ingat Tegar, ingat Nari. Hihi. Minggu depan atau bukan minggu depan ya, akhir minggu ini kita interview calon penerima beasiswa Envoy ke-14. Ya, semoga semuanya lancar. Terus kalau Tegar punya teman, dikasih support ya, motivasi. Lancar jaya, Masya Allah. Senang dengarnya. Update saya terus kadang-kadang mention ya, mention di IG supaya saya bisa ikuti perjalanannya Tegar. Terima kasih teman-teman yang lain yang ada di sini dan sampai jumpa di acara live IG berikutnya. Assalamualaikum.